warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat Inspira Frame. Oke, kemarin kan kita udah ngomongin tuh, udah banyak banget soal tips-tips jadi mulai dari peluang usaha, tips-tips membangun tim dan sebagainya ya. Nah, kita ini agak ringan nih bahasan kita. Ringan tapi kayaknya juga membuat deg-degan. Karena waktu ngalaminya juga deg-degan nih. Nah, soal suka duka bisnis di sewa kamera. Nah, kira-kira gini, yang namanya barang teknologi itu kan pasti rawan rusak nih, Mas. Yeah. Pernah nggak sih gitu loh? Atau mungkin pasti pernah rusak kan ya? Ya kan? Betul. Terus kira-kira kalau kameranya itu balik terus rusak, itu kan bikin deg-degan tadi tuh. Itu gimana tuh? Oke, jadi ini kita bicara SOP nanti ya. Jadi kalau dalam dunia sewa kamera yang dilakukan iFrame ya. Jadi iFrame Rental punya standar bahwa ada rumus. Kalau keluarnya normal, baliknya harus normal. Nah, sehingga ketika pas keluar sudah kita cek udah sepakat normal. Pas balik bermasalah, nanti kita cek dulu masalahnya kenapa. Kan ada masalah yang jelas human error, misalnya jelas pecah, jelas ada goresan, ada benturan, itu berarti kan human error. Human error berarti langsung jelas terang benderang, berarti diganti oleh yang nyewa. Berarti SOP-nya memang sudah dijelaskan di awalnya kalau memang ada ini tanggung jawabnya ini gitu, udah rinci betul. Detail ya. Oke, terus selain rusak berarti. Tapi kan ada juga kasus di mana misal ya kayak kayak kamera yang ada flip, LCD-nya flip yang bisa diputar. Tiba-tiba pas pulang kok nggak nyala itu kan, sedangkan nggak ada bukti, nggak ada tanda bahwa itu human error itu kan. Nah, berarti nanti kita harus ngecek dulu itu kan. Misal kita minta waktu untuk ngecek ke tukang servis. Ternyata di tukang servis disebutkan bahwa mas ini memang karena aus, sudah umur, berarti kan kita ikhlaskan. Kita nggak bisa mukul, nggak bisa nutuk atau nggak bisa mendenda user karena kesalahan. Berarti pakemnya ini ya nggak tentu ya, fleksibel banget ya. Kita lihat dulu ini kasusnya. Jadi per kasus tuh beda. Betul, gitu ya. betul. Misal ada mati total, ya perlu kita cek mati totalnya karena apa. Mati totalnya ternyata karena kecebur banyu ya, harus kecebur air ya, berarti harus diganti. Tapi kalau mati totalnya karena memang ada kelistrikan yang error, sedangkan itu karena usia, ya kita harus mengikhlaskan. Namanya juga barang elektronik selalu ada potensi-potensi yang tidak terduga. Oke, itu berarti yang kira-kira banyak nggak yang rusak gitu selama ini? Ya dibilang banyak, ya jangan bilang banyak lah nanti kelakon. Ya ada lah ya. Ya dari sekian ratus atau sekian ribu transaksi adalah 1-2 gitu kan. Terutama ada seri-seri tertentu, mungkin pernah saya sebutkan di episode lalu, misal yang paling saya ingat tuh XA2 Fujifilm itu mesti LCD-nya bermasalah. Sekali bermasalah karena memang dia lemah di kabel konektornya. Itu sekali servis 500.000, 600.000, padahal sewanya hanya 100 ribuan. Akhirnya kita pakai kebijakan, kita lakban. Yang penting bisa dipakai, tapi jangan sampai di flip. Oke, berarti selain kasus rusak nih, yang namanya sewa, yang namanya rental gitu kan, itu pasti akan berdekatan dengan kasus-kasus penggelapan. Karena kan kalau kita dengar tuh yang sering masuk TV kan jelas penggelapan mobil, penggelapan motor gitu ya. Terus di sewa kamera ada nggak kira-kira? Ya ada. Ya jadi ini ya alhamdulillah, ya astagfirullah, artinya alhamdulillahnya karena setiap kejadian itu ya satu helai daun yang jatuh itu udah karena takdir Allah. Apalagi kita diuji, berarti kan memang Allah percaya kita bisa menyelesaikannya. Ya astagfirullah, ya jenenge namanya kita kena musibah, ya astagfirullah, memang kita bisa ketawa-ketawa hari ini karena ya kita pernah menangis ketika mengejarnya kan gitu. Jadi tapi kalau dipikir-pikir penggelapan sama penipuan itu sama nggak kira-kira? Itu kalau secara term hukum itu dua hal yang berbeda ya. Berarti yang paling sering di iFrame itu adalah penggelapan. Kalau penggelapan itu berarti disewa. Terus tapi sudah jelas akadnya 24 jam nggak balik, itu penggelapan. Kalau penipuan jelas itu gitu. Kalau penipuan tuh berarti misal dia menggunakan KTP yang palsu, SIM aspal itu kan. Nanti ada satu lagi yang kadang-kala orang
masih sering ketukar-tukar atau sering salah kaprah. Pencurian ada lagi, beda lagi. Oh, berarti pencurian, penipuan sama penggelapan. Jadi kalau pencurian itu tanpa diketahui pemiliknya toh. Iya. Jadi ngambil perampokan ada lagi. Ngambil tanpa seizin. Nah, itu kan berarti kan pencurian atau mungkin perampokan lah. Iya. Tapi kalau penggelapan sudah seizin yang punya. Berarti kalau perampokan tuh ngerampok gitu ya. Iya. Kalau nyuri diem-diem. Kalau penipuan jelas nipu. Tapi ada yang dipalsukan lah. Awalnya mungkin dia nyewa biasa. Iya, betul. Tapi di dalam ternyata dibelokkan nggak dibalikin. Ya, gitu. Kayaknya ada kesempatan nih buat digadekan misal gitu. Digadekan pernah berarti? Umumnya digadekan 90% kasus di rental kamera ya. 90% saya cerita 90%. Jadi teman-teman nanti yang mau mulai usaha sewa kamera atau mungkin nggak cuma sewa kamera, bisa jadi sewa motor, sewa iPhone atau sewa HP atau sewa mobil. Umumnya nanti ketika terjadi penggelapan paling umum adalah digadaikan. Karena kenapa? Paling cepat. Kalau jual kan harganya tinggi toh. Katakan kalau jual kamera, misal kamera dulu yang laris di gelapan tuh kan DSLR 600D. Pernah ada masa di mana 600D itu laris digadaikan. Jadi disewa gadai, balik disewa lagi gadai. Itu ketika itu harganya sekitar 6 juta. Digadaikan. Nah, kalau digadaikan, kalau dijual, mesti kan dengan harga normal toh. Katakan 6 juta turun dikit 5,5 atau 5 juta. Tapi digadaikan, kenapa dia liquid? Kenapa dia sangat cepat? Karena harganya paling mentok cuma 30%. Jadi harga 6 juta, harga normalnya paling digadai cuma 1,5 juta, 2 juta. Jadi untuk orang butuh uang itu cepet banget. Oke. Dan biasanya umurnya itu kira-kira kebanyakan umuran siapa? Mahasiswa atau orang udah dewasa atau gimana? Kalau dari kasus-kasusnya? Macam-macam ya. Yo anak kuliah yo ada, anak SMA pernah. Anak SMA pernah. Pernah, suami istri sudah berkeluarga, sudah punya anak, malah anaknya ditelantarkan. Ditinggal gitu ya? Iya, nggak mutu lah. Tapi artinya dari segala usia pernah lah. Jadi kita tidak melihat. Jadi kalau kita kewaspadaan itu kita tidak bisa memastikan bahwa umur ini bermasalah, umur ini enggak. Kita lebih lihat ke gelagatnya kan. Gitu. Oke. Terus pernah sampai ke kepolisian mungkin atau proses hukum gitu pernah nggak kira-kira? Bolak-balik. Ada nggak misal yang paling ini aja kita ambil yang mungkin paling ekstrim. Terngiang-ngiang. Nah, terngiang-ngiang. Kalau terngiang-ngiang paling nggak ada 2 kejadian ya. Jadi kejadian pertama sekitar tahun 2016. Pelakunya dari Gunung Kidul. Itu kita datang ke rumahnya. Orang tuanya bilang nggak ada di rumah. Terus habis itu kita ngiteri kampung, kita bilang kita punya masalah dengan anak ini bukti surat polisinya, ini kita udah buat woro-woro di sosmed. Nah, terus dilala kok kita pulang besoknya tetangganya cerita, Mas, orang itu sebenarnya di rumah, diumpet ke wong tuane, disembunyikan orang tuanya. Besoknya kita balik dengan informasi dari tetangga itu. Kita kembali dan langsung ketemu orang tuanya. Kita bilang, Pak, kita pengen ngomong baik-baik dengan anaknya. Ini ada kasus, ini bukti laporan polisinya. Jadi kalau memang ada, saya bawa sekarang. Kalau memang nggak ada, saya akan pulang. Nah, yaudah akhirnya kita bisa menemukannya dengan cara yang lucu lah. Pokoknya dia ngumpet di bawah dipan itu kan, di bawah dipan. Terus ya kita bilang, Mas mau keluar sendiri atau kita tarik gitu kan. Akhirnya dia ketakutan keluar, akhirnya kita cemplungin ke polisi. Di penjara. Jadi itu hamin seminggu lebaran kok. Itu udah kejadian sekian tahun lalu ya. Ya lumayan tuh lebaran di sel. Iya. Lebaran di sel. Itu kayaknya pernah denger juga Ifrem tuh pernah masuk ICJ. Ya, beberapa kali. Iya kan, masuk ICJ juga pernah. Terus yang paling ngehit itu kayaknya pernah masuk koran juga. Ya. Nah, kira-kira kasus apa tuh? Kasus paling pertama, kasus 01. Kasus 01. Kasus pertama kali di iFrame itu adalah kasus ketika kita baru sebulan buka. Tadi saya sempat cerita di episode yang lalu ya, kita punya alat yang mana kita beli dari hasil hadiah BRI Wirausaha. Itu alatnya hilang separuhnya.
Gara-gara ya tadi karena kita Kasus belum 01. jadi karena kita belum ahli untuk ngecek orang. Nah, ini teman-teman nanti kalau teman-teman mau buka sewa kamera, paling pokok itu selain pengadaan, iklan, nanti kan fase berikutnya sirkulasi tuh. Harus sirkulasi itu kan kalau kita cuma jual beli, kita cukup ngelepas lah. Lepas lunas selesai. Tapi dalam skema sewa kamera teman-teman harus hati-hati karena dalam sirkulasi penjualan sewa itu ada dua pekerjaan. Pekerjaan pertama ngelepas. 2 level gitu. Iya, pekerjaan kedua adalah memastikan barangnya kembali. Dengan baik, dengan tidak ada satu minus apapun. Ya, di mana itu ketika kita baru buka sebulan, kita miss di situ. Kita bisa ngiklan, kita bisa beli barang, tapi kita nggak bisa melakukan sirkulasi yang aman. Jadi barangnya dilepas tapi nggak balik sampai sekarang. Jadi sampai sekarang berarti kasusnya masih ya? Ya, tentu kita tulis di catatan kami belum selesai. Jadi kita nggak menulis nggak selesai, belum selesai karena kami berharap ya nanti Allah yang beri jalan untuk selesai. Gitu ya. Iya. Kalau masih rezekinya pasti kan ini udah 12 tahun berarti kan. Nggak kerasa udah 12 mungkin tahun. Orangnya udah nggak tahu gitu. Nggak tahu gimana. Cuman beberapa kali kita lihat kejadian dia ada kasus di tempat lain. Jadi teman-teman mau nyari nanti googling aja namanya kasus Ade Fabel. Nah itu kasus Ade Fabel rental kamera itu sempat di Kaskus ketika itu. Jadi sebelum rame Facebook, sebelum rame Twitter, Kaskus. Kaskus. Jadi kita buat tweet di Kaskus namanya tweet apa tuh? Hot tweet HT. Nah, jadi dia jadi tweet yang paling rame ketika itu. Bahkan sampai masuk ke koran Tribun Jogja Senin sampai Kamis kalau nggak salah 4 hari berturut-turut. Itu jadi headline-nya. Iya, kalau di ICJ tadi ICJ berarti yang suami istri bukan sih? Iya baru sekitar setengah tahunan, hampir setahun Pak ya. Kejadiannya bulan Juni tahun lalu, Juni atau Juli lah. Itu ada suami istri minjem kamera nggak balik. Alamatnya suami istri itu yang istri di Jogja, yang suaminya alamatnya di Nganjuk. Jawa Timur. Kita izinkan boleh nyewa karena ada alamat Jogja. Ternyata kita udah datang ke alamat Jogja. Zong, ternyata rumahnya udah dijual, itu rumah warisan udah ada dijual. Kita datang ke rumah Nganjuk, ternyata di sana malah ketemu keluarga dari pihak istri, yang mana keluarga pihak istri itu ngasuh anaknya ditelantarkan. Jadi anaknya nggak diopeni, nggak diurusi mbahnya, bapak ibunya melanglang buana kemana-mana, dan Pak RT perumahan itu mengaku sudah didatangi beberapa kali sewa kamera. Berarti jadi terungkap malah ya? Ya betul. Gitu ya. Ketika kita buat rame itu ternyata terbongkar 7 kasus. 7 atau 6 lah. Jadi ada di Malang, ada di Kediri, ada di Jogja, ada di beberapa titik. Nah, kita iFrame itu salah satu niat baik kami ya ketika kita buat rame ya di sosmed itu adalah kita pengen amar ma'ruf nahi mungkar tuh. Jadi kita pengen bongkar ketika terjadi satu kasus itu nahi mungkar. Nahi mungkar. Jadi jangan sampai rental lain jadi korban. Amar ma'rufnya kita pengen bahwa ya kita bongkar sampai akarnya. Jadi yang korbannya berapa kalian dibantu, kita bantu sampai selesai. Jadi nggak cuma masalah kami, tapi masalah rental lain juga kita bantu selesaikan bareng-bareng Walaupun prakteknya nggak semua rental kooperatif. Ada yang malas-malasan. Iya, padahal sendiri-sendiri kuncinya kan. Jadi misal kalau laporan polisi ya laporan sendiri-sendiri, nggak mungkin kami yang lapor gitu loh. Oke. Gitu. Berarti dari tadi tuh banyak banget nih dukanya nih teman-teman. Tapi pasti juga lebih banyak lagi nih sukanya. Kira-kira yang paling menarik juga itu kira-kira apa? Adanya rental kamera gitu, bukan hanya misal soal penggelapan selain amar ma'ruf nahi munkar gitu. Tapi ada nggak sih cerita menarik itu yang berkesan di saat buka rental kamera ini? Iya. Yang pertama, yang pokok itu adalah kebutuhan multimedia ya. Kebutuhan multimedia itu sebenarnya sekarang pokok di mana-mana. Mau sekolah, mau kampus, mau masjid, mau organisasi. Itu sekarang semuanya sebenarnya butuh kebutuhan media. Butuh di video, butuh di foto. Nah, dengan
kami punya iframe, kami punya segala macam kebutuhan peralatan, itu kita bisa berkontribusi. Jadi bahasa kami itu iframe itu rental kebaikan. Maksudnya apa rental kebaikan itu ya kita berbuat baik dengan apa yang kita miliki lah. Kita kan berbuat baik dengan apa yang kita miliki ya. Kalau punya tenaga kita sumbang tenaga. Kalau punya uang kita sumbang uang. Kalau punya peralatan kamera ya kita sumbang dengan kamera. Nah, jalan dakwahnya dengan ini. Jadi misal ada pengajian ya kita bantu. Ada nggak ada anggaran kita bantu. Kan? Ada organisasi butuh dipromosikan kita bantu. Nah itu dan kita sudah melakukannya bertahun-tahun kan. Lebih dari 12 tahun lah kita menggunakan segala sumber daya iframe untuk menyiarkan kebaikan lah. Gitu. Ada kasus lagi mungkin rental kebaikannya? Pelanggan mungkin Kak. Pelanggan ya. Yang paling saya ingat itu dan pernah saya share di Facebook dan itu cukup banyak yang komen lah, ratusan yang komen itu. Jadi ceritanya itu kita kan juga selain rental kamera teman-teman, iframe itu juga punya rental laptop. Oh iya, ada iframe laptop. Ya, kita punya iframe laptop di mana iframe laptop itu menyediakan laptop bisa perorangan, bisa untuk kantor. Jadi, misal kantor ada yang WFH bareng-bareng, nah, nyewa 10-15 ke kami, kita sediakan. Ada misal untuk event ya. Ada event itu misal ada tiketing di depan. Nah, tiketing di depannya kan butuh laptop banyak toh. Untuk ngeprint tiket. Iya, nah, kita sediakan 5 10 laptop sekaligus printernya. Dulu ada vaksinasi ya. Nah, itu ketika ini ada kejadian di mana ini terenyuh lah. Jadi suatu ketika ada pas musim pendaftaran mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru itu aku ada tiba-tiba ini kita lihat dari CCTV. Jadi habis Jumatan, saya ingat saya habis Jumatan ada bapak-bapak nyetir pickup. Itu nyetir pickup kemudian diparkir di parkiran iframe. Di depan iframe. Nah, ketika nyetir pickup itu kemudian kok pinjam laptop dan kan di parkiran kami ada bagian yang iup tuh, ada bagian yang agak iup, yang agak teduh itu. Dia di baknya pickup itu ada kursi, ada meja. Dan kita melihat di CCTV kok anaknya kayak ngerjakan tugas gitu kan. Nah, bahkan di tengah-tengah itu bapaknya bergopoh-gopoh masuk ke dalam iframe minta listrik dan kemudian yang jaga jadi ya. Yang jaga itu narik kabel. Manjangin kabel lah untuk mungkin untuk listrik ya itu kan. Buat anak yang ngerjain di dalam pickup itu tadi. Betul. Ternyata setelah saya nanya lagi ke teman yang jaga itu ngapain sih kok kayak gitu? Itu Mas, dia ujian masuk kampus. Nah, ya benar berarti. Ya, kita bantulah itu kan. Alhamdulillah 1 atau 2 minggu kemudian bapaknya ngechat lagi yang jaga rentang Mas, matur nuwun. Anak saya lulus. Nah, lulusnya kemarin minjem laptop di iframe. Nah, itu bagi kami kan wah, ya artinya kita bisa transaksi profesional berbayar tapi rasa bahagia ketika kita bisa membantu bisa membantu melayani kan kalau kita dibayar kan 100-200 ribu ya udah ya cut sudah selesai jadinya uang tapi ketika kita ngasih kebaikan meaningful. Jadi kalau kata Martin Seligman kan kebahagiaan itu kan ada 3 lapis toh. Ya, yang pertama pleasure. Jadi ya kebahagiaan biasanya karena materi. Pengen iPhone bisa beli iPhone, pengen motor bisa beli motor, pengen mobil bisa beli mobil. Kebahagiaan itu paling pendek usianya. Lapar makan itu pendek. Ketika kita sudah mendapatkannya, seketika itu hilang biasanya rasa bahagia yang membuncah itu hilang. Yang kedua kata Martin Seligman itu ada good life. Jadi hidup yang baik. Hidup yang baik itu artinya ya kita bisa mengejar impian, cita-cita, bisa berprestasi, pengen ranking 1, kemudian pengen keluar negeri, atau pengen kepuasannya itu lebih ke batinnya gitu ya. Kepuasannya karena kepuasan mengejar sesuatu. Impian. Yang ketiga sebenarnya tingkat tertinggi dari kebahagiaan menurut Martin Seligman itu adalah apa? Meaningful life. Jadi ketika kita bisa bermakna adalah ketika kita bisa berkontribusi bermakna untuk orang lain, mungkin bahasanya Quran kan bermanfaat, anfa'uhum linnas kan. Jadi manusia sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kayak gitu. Jadi ketika kita merasa
kita memang dibayar cuma 100-200, tapi ketika kita bisa membantu orang menyelesaikan masalahnya, itu kan bahagianya minta ampun lah. Jadi itu bisa terus-terusan, nggak kayak uang tadi. Nah, gitu. iya. Makanya kalau di dunia sewa kamera, di dunia multimedia, kita memang dibayar untuk video syuting, dibayar untuk foto. Tapi ketika misal kita dibayar untuk foto wedding ya, foto manten gitu kan, ya udah dibayarnya sekian juta ya. Ya selesai transaksinya. Tapi ketika kita kemudian tahu bahwa foto kita itu bermakna banget untuk yang difoto tuh, dipasang jadi kenang-kenangan seumur hidup, orang tuanya puas, kliennya puas, itu kan itulah kebahagiaan yang awet, yang hakiki gitu loh. Oke teman-teman Inspira Frame, udah panjang banget ternyata, dan itu tadi suka duka dari bisnis rental kamera. Ternyata juga selain duka gitu kan, ternyata memang sukanya lebih banyak. Karena apa? Karena yang penting adalah level tertinggi dari kebahagiaan itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu dulu dari kita di episode ini. Nanti kita akan lanjut di episode lain yang mungkin akan lebih seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.